ada. Nah, apa yang kita peroleh saat kita taat? Satu, ketenangan. Hidupmu akan tenang. Hidupmu nggak akan terlalu banyak pikiran. Ya tetap ada yang harus dipikirkan. Tapi setidaknya kamu nggak mikir Tuhan gimana ya ini, Tuhan itu gimana ya gitu. Pasti nggak akan gelisah. Dalam menghadapi masalah selalu kepalamu dingin, nggak akan panas, nggak akan dikit-dikit marah kayak gini segala macam. Kamu akan tenang, hidupmu akan tenang. Dan dua, lebih merasa dekat sama Tuhan. Nah, lebih merasa dekat sama Tuhan ini kayak gini contohnya. Semisal kamu dalam dunia ini nggak ada teman yang sefrekuensi dengan kamu, nggak ada teman, maksudnya kamu berdiri di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak taat sama Tuhan, tapi kamu nggak peduli sama itu semua, karena kamu merasa kalau kamu tuh punya Tuhan. Jadi kamu nggak khawatir, kamu lebih merasa dekat sama Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan, apa-apa datang ke Tuhan. Nggak akan kamu gelisah mikir, ya nggak apa-apa sih berteman, cuman tadi kamu nggak akan merasa takut tiba-tiba ditinggalkan oleh orang sendirian. Jadi kamu merasa it's okay, aku nggak apa-apa, punya Tuhan. Kamu tenang. Nah, di sini di ketiga nih, sekitar melihat kita jadi terang dan merasa termotivasi. Nah, ini sebenarnya banyak juga terjadi. Setiap orang yang emang sadar kalau kita melakukan ketaatan, kita berjalan dalam jalan Tuhan, orang-orang sekitar kita yang benar-benar kayak tiba-tiba yakin, tiba-tiba Tuhan kasih ini sama mereka. Pasti Tuhan ngasih mereka buat melihat kita kalau kita menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang yang berpikir, wow, orang ini gini ya gitu. Ya ini bukan perihal orang anggap kita supaya kita dianggap selalu baik, no, enggak. Karena ini jujur guys, ini terjadi sama aku pribadi. Jadi 2 tahun lalu aku dari sekolah pulang ke rumah naik Gojek. Aku nggak pernah bilang sama bapak Gojeknya kalau aku tuh Kristen, no, aku nggak pernah bilang. Tapi tiba-tiba orangnya bilang kayak gini, mbaknya ini ya, non muslim ya? Iya pak, kok tahu? Iya, auranya berbeda. Waduh, auranya berbeda gimana? Kelihatan terang aja gitu mbak. Oh, ya udah. Padahal itu di situ aku belum tobat. Tapi orang lain melihat aku tuh beda. Jadi dari situlah kayak, wow. Mulai ini. Emang sih jujur ya, aura Tuhan tuh udah kelihatan. Apapun bentuk hidupnya, apapun pola hidupnya seperti apa, pasti kelihatan kalau emang orang-orang yang benar-benar peka. Kukira itu terjadi cuma sama aku. Ternyata kakak gerejaku juga ngalami yang seperti itu. Kenapa bisa sama? Ya itu tadi, balik kita jadi terang dan sekitar kita tuh merasa kayak, wow, kamu berbeda. Yakin guys, kita anak-anak Tuhan hebat, anak-anak Tuhan tuh hebat semua. Ketika dihujat sana sini di sosmed, apalagi kerasnya minta ampun. Kulihat banyak anak-anak Tuhan yang cuma nggak apa-apa, didoakan aja mereka. Keren. Itulah makanya kenapa kita harus taat, karena supaya hidup kita bisa tenang, kita bisa lebih mengenal Tuhan. Taat jangan dijadikan cuma rutinitas, tapi jadikan ketaatan itu makanan dalam hidupmu. Jadi sekali kamu nggak taat, I don't know kedepannya kayak gimana. Jadi satu persatu ketaatan itu harus kamu jalankan. Baca firman penting. Kamu nggak baca firman, Alkitabmu kamu buat apa? Sampai 50 tahun pun Alkitabmu nggak akan melipat-lipat. Jadi berdoa juga penting. Berdoa tuh malah lebih penting karena kamu ngomong sama Tuhan. Baca firman pun seperti itu. Aku nggak ngerti kak baca ayat ini, udah nggak apa-apa, baca aja. Nanti kamu akan diberi Tuhan hikmat. Sebelum baca Alkitab, kamu harus berdoa, Tuhan, aku minta hikmat.
tetap apapun isinya Tuhan, aku akan berusaha. Bukan buka Alkitab, yang penting baca, ditutup. Udah. Ya, seperti itu guys. Oke, slide berikutnya Tio. Nah, adakah janji Tuhan apabila kita taat? Tuhan tuh sebenarnya janjinya sudah banyak ini dalam hidup kita. Udah banyak ditepati sama Tuhan. Contoh, kita bisa bernafas hari ini aja, itu udah janji Tuhan. Tuhan selalu memberi hidup bagi kita. Next yuk. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 16 berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan. Nah, di sini dikatakan kan, bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita menjadi pengikut. Di sini kita udah ditetapkan sama Tuhan untuk kita menghasilkan buah. Buah itu apa? Itu tadi, Tuhan menciptakan kita tuh dengan tujuan yang banyak. Tuhan tidak menciptakan kita dengan kesia-siaan. Kita diciptakan salah satunya untuk berbagi berkat, menjadi terang bagi dunia ini. Supaya apa? Yang kita bilang sama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Tapi banyak banget anak Tuhan, kenapa sih nggak jawab doaku? Aku pengen pacar Tuhan, aku pengen ini, pengen itu. Kenapa nggak aku kasih? Aku udah doa tiap hari loh, aku udah baca firman tiap hari, tapi kenapa nggak kasih? Nah, itu tadi, kamu nggak nyadarin kalau kamu tuh apa ya, doamu tuh jangan fokus sama satu aja. Serahkan semuanya itu sama Tuhan. Udah pasrah satu Tuhan. Udah ketika kamu habis doa Tuhan gini kita pergumulan sama Tuhan, ya udah oke. Tuhan itu bukan Tuhan yang harus di apa ya, bolak-balik kita ngomong ke Tuhan ini itu. Tuhan tuh sekali kita ngomong udah dengar. Meskipun Tuhan nggak kelihatan. Di sini dikatakan dengan jelas, kalau kita ikutin apa kata Tuhan dan kita menyebarkan buah-buah yang kita miliki, yang kita kasih, yang kita dikasih Tuhan, apapun yang kamu minta sama Tuhan dikasih sama Tuhan. Kuncinya satu, kamu harus taat sama Dia. Dan kamu harus yakin kamu tuh segambar dan serupa Allah. Makanya kenapa kebanyakan orang kayak aku nih, contohnya banyak orang insecure. Kenapa sih insecure? Boleh, tapi ya jangan keterlaluan. Itu juga termasuk gak taat, karena kamu gak yakin kalau kamu adalah segambar dan serupa Allah. Emang Tuhan pernah insecure? Ya enggak lah. Kita tuh diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi jangan insecure. Itu suatu hal yang tidak taat sih kalau kamu masih terus-terusan insecure. Aku gak bisa gini, anak itu bisa gini, kenapa sih Tuhan aku gak bisa? No. Itu bukan suatu ketaatan. Kamu masih meragukan karya Tuhan dalam hidup. Oke Tio, lanjut. Nah, oke guys, jadi sharing pada malam hari ini singkat saja, cukup sampai di sini. Kita cuma mengulik-ngulik tentang ketaatan.